Halo, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Baik, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang penyajian data dan pengelolaannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas jenis-jenis data. Ada data dalam bentuk tabel dan diagram. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, kalian mampu mengelompokkan data dalam bentuk tabel maupun diagram beserta penjelasannya. Datanya kalian boleh menggunakan di sekolah ini dan menanyakan kepada kepala sekolah ada berapa kelas di dalam sekolah ini dan setiap kelas ada berapa siswa. Lalu kalian susun pada data tersebut. Sebelum melanjutkan materi, Ibu mau tanya, apakah sudah ada yang tahu tentang data? Baik, tidak ada yang tahu. Biar Ibu jelaskan. Secara sederhana, data merupakan catatan dari sekumpulan fakta. Jadi, data adalah informasi yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, voting, angket, ataupun perhitungan langsung, serta disajikan dalam bentuk angka atau kuantitatif, ataupun pengelompokan tertentu, kualitatif. Data diperoleh berdasarkan nilai hasil pengumpulan data. Data itu dikumpulkan bisa melalui pengamatan, wawancara, menyebarkan angket, ataupun voting. Di sini ada data dalam berbagai bentuk penyajian. Yang pertama, data random, yaitu data acak yang belum dikelompokkan. Contoh data random itu seperti ini. Data yang diambil dari nilai ulangan matematika peserta didik. Yang kedua, yaitu tabel. Ada beberapa unsur yang ada dalam tabel, yaitu header. Bagian teratas, baris pada tabel yang merupakan unit pokok dari suatu data. Yang kedua, kolom, yaitu bagian tabel secara vertikal dari atas ke bawah. Baris, yaitu bagian tabel secara horizontal dari kanan ke kiri. Yang keempat, yaitu ada footer, yaitu baris terbawah dari tabel merupakan unit simpulan dari suatu data. Bisa berupa jumlah terata ataupun pengelolaan data lainnya. Ini contoh dari bentuk tabel yang diambil dari nilai ulangan si A dan si B. Dan yang ketiga, ada diagram. Di sini ada beberapa jenis diagram. Yang pertama, diagram batang yang disajikan dalam batang-batang persegi panjang. Contoh diagram batang seperti ini. Yang kedua, yaitu diagram lingkaran yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran menyajikan data yang ditampilkan sebagai ilustrasi dari perbandingan data. Ini ada contoh dari diagram lingkaran yang berdasarkan sudut dan presentasinya seperti ini. Dan selanjutnya yaitu ada pengolahan data, yaitu data yang telah disajikan dalam bentuk penyajian data, kemudian diolah oleh pembuat atau pihak yang membutuhkan informasi data. Dan diantara pengolahan data tersebut adalah 1. Nilai tertinggi adalah nilai yang menyatakan data tertinggi. Yang kedua, ada nilai terendah, nilai yang menyatakan data terendah. Yang ketiga, nilai terbanyak, yaitu nilai yang menyatakan perhitungan terhadap data dengan jumlah yang terbanyak. Yang keempat, nilai paling sedikit atau tersedikit, nilai yang menyatakan perhitungan terhadap data dengan jumlah yang paling sedikit. Yang kelima, selisih, yaitu pengurangan nilai tertinggi dengan nilai terendah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kelompok untuk berdiskusi atau mewawancarai kepala sekolah. Ada berapa banyak siswa dalam setiap kelasnya. Yang pertama, kelompok A, yaitu membuat diagram batang. Yang kedua, yaitu kelompok B, membuat diagram tabel. Selanjutnya, jika sudah selesai menyelesaikan tugas dari Ibu, selanjutnya yaitu perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil wawancara atau diskusi kalian. Sekian simulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.